Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2031. Zeke Smith meninggalkan tempat kejadian begitu dia lewat. Karena Benjamin Ling pergi ke Walsing untuk rapat, Zeke, orang kedua, akan bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaan pemerintahan Mordu. Satu kalimat darinya jelas lebih berbobot daripada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya dari Otis Kie. Terlepas dari hal lain, hanya dari kalimat, tegakkan hukum tanpa memihak, tidak ada yang berani melakukan kesalahan ini. Awalnya, Harvey York tidak berencana untuk tampil secepat ini. Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk melihat penghasut macam apa yang terlibat dalam insiden ini. Karena Zeke telah maju sekarang, dia tidak keberatan menggunakan pengaruh pihak lain untuk menyelesaikan masalah ini dengan lebih adil. Setelah Zeke yang berwajah gelap dan Otis yang tercengang meninggalkan tempat kejadian, Kristen Duncan dan yang lainnya segera mengantarkan sarapan mewah. Mereka juga melepaskan borgol Harvey secara bersamaan, memberinya tingkat kebebasan tertentu. Interogasi yang berlangsung kemudian menjadi sangat sopan. Mereka tidak lagi memiliki sikap sok dan merendahkan seperti sebelumnya. Semua orang pintar. Koneksi dan kekuatan Harvey berdiri di depan mereka, tidak peduli bagaimana orang-orang tingkat atas bersaing satu sama lain. Pada saat itu, jika mereka masih tidak mengubah cara mereka menangani hal ini sesuai aturan dan hukum, maka kehilangan pekerjaan mungkin hanya menjadi hukuman ringan di masa depan. Benar saja, Harvey akan bekerja sama dengan pihak lain jika sikap mereka baik. Dia dengan serius menceritakan semua yang dia katakan dan lakukan malam itu, termasuk apa yang dikatakan Miwa Fujihara ketika dia masuk ke kamarnya. Mengatakan bahwa bahkan, bro teratas di papan peringkat tidak memiliki perlakuan seperti itu, atau orang itu akan menderita kerugian apapun dalam masalah ini, dan seterusnya. Kata-kata itu tentu sangat mempengaruhi Kristen dan yang lainnya, menumbangkan kognisi mereka. Mereka awalnya memutuskan bahwa Harvey memaksanya, tetapi apa yang dikatakan Harvey tampaknya lebih mendekati kebenaran dan lebih masuk akal. Lagi pula, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan dengan mudah mendapatkan banyak wanita dengan status dan identitasnya. Dia tidak membutuhkan semua masalah ini. Namun, mereka tidak berani mengirim Harvey sesuka hati sebelum mereka dapat menemukan bukti yang jelas untuk mencabut pengakuannya. Lagi pula, mereka bisa melihat sikap Harvey terhadap masalah ini. Dia hanya ingin masalah ini diselesaikan tanpa memihak. Selain itu, dia tidak membuat keributan tentang pacaran. Inilah yang menyebabkan Kristen dan yang lainnya sakit kepala terbesar. Ini karena Harvey terlalu tenang, begitu tenang seolah-olah yang diinterogasi adalah mereka. Tepat ketika Harvey sedang minum teh di ruang interogasi, di area di mana semua orang Budokan berada di Mordu, jauh di dalam Sindanwei Budokan, di gym pribadi tingkat tinggi. Hector Thompson memegang pedang panjang dari Island Nation. Dia menjabat tangan kanannya sedikit, dan pedang itu membentuk beberapa garis putih yang saling terkait di udara. Beberapa tanda pedang yang dalam langsung muncul di tiang kayu yang berlawanan. Kemudian, pasak kayu itu langsung hancur saat Hector memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Adegan ini jelas menunjukkan bahwa ilmu pedang Hector di Island Nation telah mencapai level yang sangat tinggi. Di belakangnya adalah Sakura Miyamoto yang juga mengenakan jubah kendo. Jubah longgar tidak bisa menyembunyikan sosok ramping dan kulitnya yang putih. Sakura kagum pada saat ini, dan dia membuka mulut kecilnya sedikit. Dia tampak terpana oleh ilmu pedang Hector, dan dia lupa bagaimana cara bertepuk tangan. Setelah meletakkan pedang panjang itu, Hector berjalan ke samping dan mulai mencuci tangannya. Kemudian, dia perlahan menyekat tangannya dengan handuk. Setelah semuanya selesai, Hector berkata dengan acuh tak acuh. Sakura, apakah kalian dari Island Nation pernah mendengar pepatah, menyepuh bunga bakung? Sakura sedikit terkejut sesaat. Dia sedikit bingung dan berkata, tolong jelaskan masalah ini, Tuan Muda Thompson.
Hector melempar teleponnya ke depan Sakura, dan sebuah foto ditampilkan. Apakah kau yang meminta Zeke Smith untuk datang? Bab 2032. Sakura Miyamoto tersenyum dan berkata, bukan. Pangeran Terry Smith yang melakukannya. Dia sepertinya membicarakan hal ini secara tidak sengaja saat sarapan. Dan setelah Zeke Smith mendengar tentang kejadian ini, dia langsung membawa orang ke cabang pertama kantor polisi Mordu. Ada kabar bahwa orang kepercayaan Benjamin Ling, Otis Kie, sudah keluar dari kantor polisi, dan dia tidak bisa lagi menangani masalah Harvey York. Baik Benjamin dan Yona Ling berada di Wolsing, dan hal-hal rumit di sana. Jadi, mereka tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Sekarang, tidak peduli seberapa kuat Harvey dan seberapa tinggi statusnya, tidak ada gunanya karena dia ditakdirkan untuk tidak pernah keluar. Sakura tampaknya sangat memikirkan Terry. Dia berbisik pada saat ini. Langkah Pangeran Terry Smith tentu saja menyiksa jiwa dan raganya. Kemudian, Hector berkata dengan acuh tak acuh. Sakura, sepertinya kalian Islander tidak bisa berbahasa Mandarin. Apakah kau tidak mengerti maksudku? Atau kau hanya berpura-pura? Aku mengatakan bahwa kau tidak dapat mencapai apapun, tidakkah kau mengerti? Sakura tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak mengerti. Bukankah semua ini adalah hal yang baik? Hector tampak acuh tak acuh dan berkata, kau seharusnya tidak melibatkan Zeke Smith dalam masalah ini. Sakura sedikit terganggu. Dia berkata, Tuan Muda Thompson, aku tidak mengerti. Tanpa campur tangan pemerintah, Otis Kie, kepala inspektur kantor polisi Mordu, hanya perlu beberapa menit untuk mengeluarkan Harvey dari sana. Dalam hal ini, bukankah semua pengaturan kita sebelumnya akan sia-sia? Hector sedikit menyipitkan matanya. Pertama, membiarkan Zeke mengambil tindakan untuk masalah seperti itu, terlepas dari apakah dia menawarkan bantuan atau dia diminta untuk membantu, hampir memberitahu Harvey bahwa keluarga Smith dan kita memiliki taruhan yang tidak baik. Kedua, tidak sulit membiarkan Harvey di penjara seumur hidup, tetapi hal tersulit adalah membuatnya tidak bisa membalikkan keadaan sepanjang hidupnya. Jadi, aku tidak khawatir tentang Benjamin yang menyuruh Otis untuk bertindak di luar hukum, atau haruskah aku mengatakan bahwa ini awalnya adalah tujuanku? Selama Otis mempraktikkan favoritisme, Benjamin akan terkait erat dengan masalah ini. Selama ini berfungsi dengan baik, aku yakin kita bisa membiarkan komando pertama Mordu ini mundur dari posisinya dan menggantikannya dengan komando pertama lainnya yang memiliki hubungan lebih baik dengan kita. Hector menghela nafas. Sayangnya, kau menyepuh bunga bakung. Kau tidak hanya membiarkan Harvey melihat hubungan antara keluarga Smith dan kita, tetapi kau juga membiarkan Benjamin lolos dari masalah ini. 50% dari rencana ini telah gagal. Sakura sedikit terpana, dan wajahnya langsung berubah pucat. Islander memang jahat dan ganas. Mereka benar-benar melakukan semua yang mereka bisa untuk menghancurkan seseorang. Namun, dia memang terlalu naif. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak dapat memahami pengaturan Hector kali ini. Setelah memahami rencananya, dia harus mengakui bahwa rencananya yang awalnya sempurna memiliki beberapa jalan buntu karena dia. Yang terpenting, skema ini tidak hanya digunakan untuk menginjak-injak Harvey tetapi juga untuk menjatuhkan Benjamin dengan imbalan keuntungan besar. Namun sekarang, Sakura bermandikan keringat dingin sambil memikirkan hal ini. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Tuan Muda Thompson, ini semua salahku. Hector mengulurkan tangannya dan mengangkat dagunya. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Wanita, entah mereka sangat pintar atau sangat bodoh, aku mengagumi kedua tipe wanita ini. Tapi yang paling aku benci adalah wanita yang tidak kompeten dan tidak cukup pintar tapi masih ingin bertindak sok. Sakura, kau harus belajar pelajaranmu. Jika tidak, kau dan Shindan Wei akan kehilangan kesempatan untuk berkolaborasi denganku di masa depan. Bab 2033. Hector Thompson hanya tersenyum lembut dan menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, tetapi kata-katanya menyebabkan suhu di sekitarnya turun tajam.
Untungnya, dia segera melepaskan tangan kanannya dan berjalan ke jendela, melihat ke pusat mordu yang menjulang tidak jauh dari sana. Ada satu hal lagi yang kau lupakan. Zeke Smith dan keluarga Smith mungkin tidak berada di halaman yang sama. Zeke mengabdikan dirinya untuk urusan pemerintahan dengan sepenuh hati, dan dia telah dipromosikan dengan sangat cepat selama bertahun-tahun. Selain kemampuan dan latar belakangnya, yang paling penting adalah dia tidak memihak siapapun, dan dia tidak memihak saat melakukan beberapa hal. Tidak masalah apakah mereka berasal dari 10 keluarga teratas atau hanya orang biasa, dia memperlakukan semua orang dengan adil. Membiarkan dia ikut campur dalam masalah ini, sulit untuk memprediksi apakah itu hal yang baik atau buruk bagi kita. Di satu sisi, dia memang akan mencegah Benjamin Ling ikut campur dalam masalah ini dan menyelesaikan jejak bukti. Tapi di sisi lain, kita harus menghentikan tindakan kita yang lain saat ini. Kita tidak boleh memiliki lebih banyak kekurangan dan rintangan dalam masalah ini. Atau, begitu kita tertangkap oleh Zeke, kita akan kehilangan segalanya. Meskipun bukti yang ada sudah jelas, tidak sulit untuk mengubah permainan. Hanya saja orang-orang ini lalai. Mau tidak mau, mereka tidak bisa melihatnya. Adapun pihak kita juga tidak boleh bertindak. Alasannya adalah, jika satu-satunya kendala diselesaikan, bukankah kita memberi tahu Zeke bahwa Harvey York baru saja dijebak? Hector menjalani alasannya tetapi juga menyesalinya. Tidak ada orang yang bijak setiap saat. Meskipun dia telah merencanakan ini untuk waktu yang lama, pada titik ini, sudah pasti untuk melihat apakah dia dapat mencapai hasil minimal yang dia inginkan. Wajah Sakura menjadi semakin jelek setelah mendengarkan kata-kata Hector, dan akhirnya, dia menghela nafas. Tidak heran jika Island Nation tidak berhasil menginvasi negara besar selama bertahun-tahun. Terlepas dari yang lainnya, hanya dengan watak dan perhitungannya, berapa banyak orang dari Island Nation yang dapat melihat melalui pikirannya jika dia tidak mengatakannya. Sakura sedikit takut saat ini. Tuan Muda Thompson ini bukanlah seorang wanita dan pria yang terlalu ambisius seperti yang dijelaskan dalam Intel Island Nation. Harus dikatakan bahwa dia mungkin memiliki kekurangan itu, tetapi karena dia dapat dianggap sebagai salah satu dari 4 Tuan Muda Wolsing, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensinya. Kali ini salah kami. Tolong hukum kami, Tuan Muda Thompson. Sakura belak-belakan mengakui kesalahannya tanpa alasan apapun. Setelah melihat Hector tetap diam, dia melanjutkan. Tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah berutang tidak melakukan apa-apa? Hector berpikir sejenak dan berkata, semua tindakan terhadap Harvey akan dihentikan sebelum kita mengetahui hasil dari masalah ini, termasuk para pembunuh yang telah diatur untuk masuk penjara. Jantung Sakura tersentak. Dia tidak melapor kepada Hector tentang mengatur orang ke kantor polisi Mordu untuk membunuh Harvey. Namun, dia tidak pernah berharap Hector mengetahuinya. Sementara itu, semburat ketakutan muncul di hati Sakura. Dia dengan paksa tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Thompson. Kami tidak akan melakukan gerakan tambahan untuk saat ini. Tapi, masih ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan, Tuan Muda Thompson. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Yvonne Xavier seharusnya sangat mencintai Harvey. Tapi kamu pergi menemuinya dan mengatakan bahwa kamu akan memberi Harvey kesempatan kedua, tapi dia menolakmu. Apakah dia ingin Harvey mati? Bab 2034. Hector Thompson akhirnya menoleh setelah mendengar nama Yvonne Xavier. Dia melirik Sakura Miyamoto dengan ringan dan kemudian berkata dengan penuh minat. Wanita ini sangat mempesona. Atau haruskah aku mengatakan bahwa dia cukup unik dan cerdas di antara putri-putri kaya lainnya di lingkaran atas. Dia sangat mengkhawatirkan Harvey, tetapi ketika aku menawarinya kesepakatan, dia tetap menolak pada akhirnya, meskipun dia tergoda olehnya. Menurutku, dia tidak mencintai atau membenci Harvey York. Hanya saja dia memiliki kepercayaan tak terbatas pada Harvey.
Instingnya memberitahunya bahwa Harvey pasti bisa keluar dari masalah ini dengan aman tanpa bantuan siapapun. Ini bukan hal yang baik untuk kita. Hector tampak menyesal. Meskipun dia belum menyelidiki alasan kepercayaan Yvonne. Namun, dia masih merasa sedikit cemas. Setidaknya dilihat dari identitas Harvey, dia tidak berhak membalikkan keadaan dengan mudah. Lagi pula, ada berbagai macam orang di sini di Mordu, dan tempat ini rumit. Banyak orang dari dalam dan luar negeri mengawasi Mordu saat ini. Kesulitan melakukan gerakan kecil apapun di tempat ini tentu jauh lebih besar daripada melakukannya di Bakut. Sakura berpikir sejenak. Dia kemudian mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Thompson, mungkinkah wanita ini melihat niat kita yang sebenarnya sejak lama?" Hector berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak. Sulit untuk melihat niatku. Yang sulit adalah menolak godaan ini. Biasanya, meski dia tahu saranku berbahaya, dia harus mencoba menerimanya. Tapi dia menolak tanpa ragu, memberi kita satu kesempatan lebih sedikit untuk menghancurkan Harvey. Sayang sekali." Sakura mengangguk pelan, tidak tahu harus menjawab apa. Suasana tempat itu menjadi canggung dan serius. Sakura hanya mendapatkan kembali ketenangan aslinya setelah beberapa saat. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Thompson, dalam hal ini, jadi kita tidak melakukan apa-apa selanjutnya. Kalau begitu, aku ingin mengundang Tuan Muda Thompson untuk melakukan perjalanan ke negaraku, Kyoto. Aku pikir kamu akan menyukai pemandangan di sana, Tuan Muda Thompson." Hector tertawa. Meskipun kita tidak bisa melakukan apa-apa, itu tidak berarti bahwa kita hanya akan berpangku tangan. Dia memicingkan mata ke langit-langit dan perlahan berkata, "Miwa Fujihara memang sudah mati, tapi dia punya ibu. Jika aku ingat dengan benar, ibunya adalah seorang yang suka uang kan. Dan untuk beberapa hal, lebih baik membiarkan tikus galak membantumu melakukannya. Efeknya mungkin 1000 kali, tidak, 10.000 kali lebih baik daripada kau dan aku melakukannya. Tentu saja, tidak boleh ada jejak kita mengambil tindakan di balik masalah ini. Apakah kamu mengerti maksudku?" Pukul 8 malam. Di jalan pejalan kaki paling berkembang di sepanjang pantai Mordu. Bangunan-bangunan di tempat ini memiliki sejarah 100 tahun, yang semuanya bergaya arcade pada tahun-tahun awal. Tidak hanya penduduk lokal Mordu yang suka datang, tetapi para pengunjung dari dalam dan luar negeri menganggapnya sebagai tempat check-in yang populer. Banyak orang akan berkumpul di sini. Tepat ketika semua orang sibuk melihat pemandangan sekitar, tiba-tiba, beberapa kendaraan komersial bergegas ke area tengah jalan pejalan kaki. Tanpa menunggu satpam yang bertanggung jawab mengelola kawasan ini datang dan menyelesaikan masalah, sudah ada beberapa bibi yang berusia 50-an dan 60-an mengenakan pakaian duka, bergegas keluar dari mobil saat ini. Kekuatan tempur masing-masing bibi itu luar biasa. Mereka terlihat melompat ke atas kendaraan di bawah tatapan tertegun semua orang. Kemudian, mereka mengeluarkan beberapa spanduk putih yang ditulis dengan warna hitam, yang berkibar tertiup angin. Bab 2035. Kembalikan putriku kepadaku. Tebus keadilanku. Ini sangat tidak adil. Membuat orang tua mengubur anaknya. Berikan sanksi pada pembunuhnya, Harvey York. Bisakah seseorang melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan uang di zaman sekarang? Spanduk raksasa ditarik keluar, masing-masing dengan kata-kata berdarah besar tertulis di atasnya. Apalagi, sederet video pendek Miwa Fujihara dan adegan di mana dia dijatuhkan oleh Harvey sebelumnya diproyeksikan di dua layar raksasa lainnya. Semua tipu muslihat itu langsung menarik perhatian banyak orang. Banyak turis Tiongkok dan mancanegara bahkan tanpa sadar mengeluarkan ponsel mereka. Bagaimanapun, semua orang secara alami suka menonton kesenangan, yang merupakan kegembiraan terbesar. Segera, beberapa bibi mulai berteriak menggunakan megafon. "Beri kami keadilan. Kembalikan putriku." Teriakan terus datang dan terdengar sedih. Sementara itu, lebih banyak bibi yang menangis sambil memegang potret Miwa Fujihara dan mulai membagikan selebaran. Segera, masalah itu menyebar dengan cepat.
Beberapa wartawan media tertarik dan hendak melaporkan berita itu. Mereka mencoba untuk meningkatkan masalah ini dan menciptakan tekanan sosial, menempatkan kantor polisi dan pemerintah di bawah tekanan yang luar biasa, berharap untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak ada investigasi dan bukti yang cukup, Harvey mungkin tidak dapat ditarik kembali dari dakwaan setelah bukti yang ada. Trik ini sederhana tetapi juga kelas yang sangat rendah, tetapi sangat penting. Ini karena orang dilahirkan untuk bersimpati dengan yang lemah. Tekanan sosial yang luar biasa tentu akan mendorong pihak kepolisian untuk mempercepat perkembangan kasus ketika hal tersebut terungkap. Bajingan, dari mana bibi-bibi ini berasal? Ini pasti berusaha menjatuhkan pemimpin cabang. Selain itu, jika seseorang mengungkapkan identitas sebenarnya dari pemimpin cabang sekarang, cabang Longman Mordu akan langsung berada di puncak badai. Aiden Bauer, yang langsung bergegas ke sini setelah mendengar berita itu, menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Dia membawa lusinan preman dari keluarga Bauer bersamanya dan akan bergegas tanpa sadar saat ini. Aiden, jangan bertindak impulsif. Sebuah Mercedes-Benz Maybach berhenti diam-diam di sudut jalan pejalan kaki. Kate Walker yang mengenakan kacamata hitam dan topeng membawa beberapa orang untuk menghentikan Aiden yang akan menjadi gila saat ini. Jika kamu terburu-buru, bukankah kamu akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Tuan Muda York jika media memotretmu? Apakah kamu berharap dia mati lebih cepat? Aiden menjawab dengan dingin. Nona Walker, apakah kamu tidak tahu apa yang aku lakukan di masa lalu? Memfitnah orang dan membuat masalah adalah keahlianku. Orang-orang ini jelas bukan kerabat Miwa Fujihara. Sebaliknya, mereka disewa untuk melakukan hal-hal ini dengan uang. Orang-orang ini tidak memiliki keterampilan lain. Namun, mereka pasti nomor satu dalam hal mencampuri urusan orang lain. Selain itu, satu-satunya cara untuk menghentikan mereka dari terus berbicara adalah membiarkan mereka kehilangan suaranya. Kalau tidak, apa saranmu? Kate sedikit mengernyit dan berkata, Aiden, cobalah untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya, atau tekanan pada Harvey hanya akan lebih besar. Dia dalam situasi yang rumit sekarang. Lebih baik tidak dipusingkan. Bahkan jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu harus berpikir dua kali sebelum bergerak. Kulit Aiden semakin memburuk, dan dia bertanya. Jadi, apakah kita seharusnya menyaksikan pemimpin cabang didiskreditkan oleh sekelompok orang ini? Tepat ketika mereka berbicara, para bibi itu sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan mereka menjadi lebih marah saat ini. Semuanya, kami baru saja mendapat berita langsung bahwa Harvey, si pembunuh, memiliki identitas yang menggemparkan dunia. Begitu kata-kata itu keluar, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Semua media siap mengambil gambar panjang dan pendek di sini. Ini tentu berita besar. Bab 2036. Wajah Kate Walker, Aiden Bauer, Rahel Hardy, dan orang lain di tempat kejadian berubah secara bersamaan. Pihak lain hendak melakukan langkah memenangkan permainan, langsung mengungkap identitas Harvey York. Namun, konsekuensinya pasti akan menjadi bencana besar setelah identitas asli Harvey terungkap. Desir. Tepat ketika suasana tempat itu menjadi sangat intens, tiba-tiba terdengar suara keras yang datang dari tidak jauh. Kemudian, semua orang melihat tumpukan uang kertas berjatuhan dari atas arcade di sekitarnya. Tidak yakin siapa yang mengulurkan tangannya dan mengambil uang yang jatuh ke wajahnya, dia kemudian berteriak pada saat berikutnya. Uang. Ini uang. Ya, banyak uang. Kerumunan yang awalnya menonton kesenangan menjadi hiruk-pikuk. Semua orang bergegas dengan gila setelah melihat uang jatuh seperti salju dari langit. Sementara itu, siapa yang masih peduli dengan berita? Siapa yang masih peduli tentang kebenaran? Siapa yang masih peduli dengan identitas asli Harvey? Termasuk wartawan media itu, mereka juga senang. Berapa banyak bonus yang akan mereka dapatkan untuk melaporkan berita besar? $126. Atau $157. Namun, ada begitu banyak uang kertas yang jatuh dari langit saat ini.
Selama mereka beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan gaji sebulan kapan saja. Adapun para bibi itu, mereka menonton adegan ini dengan bingung. Setelah beberapa saat, seseorang di antara mereka membuang megafon itu dan bergegas ke gerombolan perampok uang itu juga. Seluruh tim yang menyatakan keluhan mereka di jalan barusan menghilang dalam sekejap. Dengan semakin banyak jalan yang dipenuhi uang kertas, ini telah menjadi karnaval nasional, dan semua orang telah melupakan tujuan awal mereka berada di sana. Kait dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dan tercengang. Mereka semua yakin setelah beberapa saat. Apa cara kekerasan yang bisa lebih berguna daripada uang? Hanya dengan menggunakan trik ini, tidak hanya membantu menyelesaikan para bibi itu dengan sempurna, tetapi juga membawa berita besar. Langsung, menekan cerita lain. Fantastis. Mereka semua meratap dan tampak bersemangat. Hampir bersamaan dengan jatuhnya uang kertas dari langit, sebuah Lexus LS melaju perlahan ke depan villa yang memiliki sedikit gaya kerajaan matahari yang tidak pernah terbenam, di pinggiran Mordu. Tepat pada saat itu, bunga putih dan bait elegi tergantung di mana-mana di villa, dan beberapa suara tangisan dan tangisan palsu kadang-kadang terdengar. Keluarga ini telah menyewa sekelompok orang untuk berkabung. Melihat mobil yang tidak dikenal muncul, seorang satpam yang mengenakan pakaian berkabung maju dan berkata, "Ada pemakaman di rumah. Silakan pergi jika Anda tidak terlibat." Saat jendela Lexus LS diturunkan, Yvonne Xavier menutup video yang memutar adegan uang beredar di sekitar jalan pejalan kaki. Dia kemudian mengungkapkan wajahnya yang halus dan cantik. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan pada Carrie Price bahwa Yvonne ada di sini dan buat kesepakatan untuknya. Dia harus tahu siapa aku." Dalam beberapa menit, Yvonne masuk ke villa dengan santai dan datang ke ruang tamu. Tempat ini telah menjadi platform spiritual, dengan beberapa huruf Cina tertulis di depannya. Foto hitam putih Miwa Fujihara tergantung di dinding, membuat suasana tertekan menjadi canggung. Semacam perasaan hantu menyebar seolah-olah tempat ini adalah dunia bawah, api penyucian. Ada sesosok berpakaian linen berlutut di tanah di bagian terdalam aula. Dia tidak terlalu tua. Dia berusia paling banyak 40-an, dan wajahnya cukup halus. Namun, dia tampak berusia 10 tahun lebih tua karena kejutan yang tiba-tiba. Carrie Price, ibu Miwa Fujihara, adalah seorang wanita dari Island Nation. Wajahnya agak suram saat ini. Selain kematian putrinya, alasan lain dari kesuraman itu adalah karena dia baru saja menerima kabar. Uang kertas yang berterbangan di langit merusak drama yang diatur dengan cermat. Bahkan lebih sulit untuk menemukan peluang serupa lagi. Bab 2037. Sementara itu, Carrie Price mendapatkan kembali citranya sebagai seorang yang cerewet, dan dia tidak sabar untuk pergi dan menangani para bibi yang telah gagal total. Untuk hal semacam ini, itu hanya yang paling efektif untuk pertama kalinya. Begitu mereka gagal, pemerintah tidak akan mengizinkannya bahkan jika mereka ingin melakukannya lagi. Setelah selesai mengumpat pelan, Carrie menatap Yvonne Xavier. Dia memandang wanita ini dengan penampilan dan sosok yang bahkan membuat iri wanita. Yvonne melangkah maju dan menyalakan dupa untuk Miwa Fujihara. Namun, dia tidak berlutut dan membungkuk. Sebaliknya, dia berjalan berlawanan dengan Carrie dan duduk sendiri setelah menghormati orang mati. "Nyonya Price, orang tidak bisa hidup kembali setelah mati. Aku sangat menyesal tentang Miwa, dan aku menyampaikan belasungkawa. Terima kasih atas perhatianmu, Nona Xavier." Carrie mengenal Yvonne. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar orang-orang di sekitarnya pergi, dan kemudian berkata dengan tenang, "Nona Xavier, kamu bilang kamu punya kesepakatan untukku. Bolehkah aku tahu tentang apa kesepakatan itu?" Yvonne berkata enteng. "Aku ingin bukti yang bisa membuktikan Harvey York tidak bersalah." Carrie terkejut sesaat. Dia kemudian berkata dengan tegas dan marah, "Yvonne, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di luar hanya karena kamu adalah cucu dari Jaden Smith? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?
Harvey membunuh putriku, dan kamu datang kepadaku untuk memberimu bukti yang bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Apakah kamu sudah gila? Atau apakah menurutmu keluarga Price mudah diintimidasi? Sementara itu, Kathy memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya, seolah-olah dia akan memotong Yvonne menjadi berkeping-keping dengan tangannya. Dia benar-benar pemberang. Nyonya Price, mari kita berterus terang. Kamu adalah tikus kelas atas yang terkenal di Mordu. Aku hanya seorang gadis kecil. Bagaimana aku bisa menggertakmu? Yvonne dengan santai mengeluarkan beberapa foto dari tas tangannya dan menjentikannya di depan Kathy. Dia kemudian perlahan berkata, apalagi kamu adalah wanita yang bahkan bisa membunuh suamimu untuk mendapatkan kewarganegaraan Island Nation. Jika aku menyinggung perasaanmu, aku khawatir suatu hari nanti aku akan secara tidak sengaja meminum segelas anggur beracun. Kata-kata Yvonne acuh tak acuh, tetapi itu menyebabkan kelopak mata Kathy melonjak liar. Apalagi saat melihat foto-foto yang diberikan oleh Yvonne, sudut matanya terus berkedut. Foto-foto itu sudah memiliki kronologi tertentu. Seseorang mungkin tidak melihat banyak hanya dengan melihat mereka sendirian. Namun, jika dilihat secara koheren, maka seluruh proses Kathy membunuh suaminya saat itu dapat terlihat dengan jelas. Namun, Kathy tetap tegar meski merasa sedikit bersalah. Dia berkata dengan dingin, Yvonne, apa gunanya kamu mengambil foto-foto ini? Suamiku meninggal di Kyoto, Island Nation tahun itu, dan polisi sudah lama menutup kasus ini. Lagi pula, aku punya kartu hijau dari Island Nation. Apakah menurutmu apa yang disebut buktimu akan berpengaruh padaku dalam situasi ini? Mungkinkah hukum negara besar dapat menghukumku, seorang Islander, atas apa yang aku lakukan di Island Nation? Naif. Kathy menyapu semua foto di tanah sambil berbicara dan melemparkannya ke atas kompor. Foto-foto itu tiba-tiba mulai terdistorsi dan terbakar seolah-olah peristiwa masa lalu telah menghilang. Yvonne bertepuk tangan dan meratap. Dia berkata, Nyonya Price memang wanita kuat yang terkenal di Mordu. Kamu bisa tetap tenang bahkan setelah melihat bukti pembunuhan suamimu dan berhasil melupakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Aku pikir tidak ada orang lain, siapa yang bisa melakukan ini di Mordu. Bab 2038. Yvonne Xavier berkata dengan acuh tak acuh. Jika Nyonya Price tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, izinkan aku berbicara tentang beberapa hal yang akan kamu pedulikan. Yvonne kemudian mengeluarkan beberapa dokumen lagi, tetapi semua dokumen itu adalah catatan transfer. Akun-akun ini seharusnya menjadi akun luar negerimu kan? Sebelum kecelakaan putrimu, sejumlah uang dikirim ke rekening ini melalui saluran yang berbeda. Meskipun setiap jumlah uang memiliki status transaksi, aku telah memverifikasi dengan hati-hati bahwa yang disebut transaksi adalah semua transaksi palsu. Seseorang mengirimkan uang ini kepadamu melalui pencucian uang. Uangnya tidak seberapa. Cuma 31,5 juta rupiah. Tapi tidak dapat. Bagaimana kamu bisa menjual putrimu hanya dengan 31,5 juta dolar? Belakangan, aku secara tidak sengaja mengetahui bahwa utang judi sebesar 450 juta dolar yang kamu miliki di Las Vegas setahun yang lalu telah diselesaikan. Baru kemudian, aku mengetahui bahwa harga putrimu juga cukup tinggi. Yvonne kemudian mengeluarkan beberapa dokumen lagi dan meletakkannya dengan rapi di depan Kathy Price saat dia berbicara. Kathy menyipitkan mata ke arah Yvonne sejenak dan akhirnya menghela nafas. Sebelumnya, orang lain mengatakan kepadaku bahwa uang dapat menyelesaikan segalanya, tetapi aku tidak percaya. Tapi melihat tingkah Nona Xavier, aku mengerti bahwa keluarga Smith memang keluarga basah di Gangnam. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Yvonne berkata dengan acuh tak acuh. CEO York harus keluar dengan aman, dan reputasinya tidak boleh ternoda. Kathy memasang senyum canggung. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku memberikan bukti bunuh diri putriku dan bukti ini juga perlu membuktikan bahwa Harvey sedang dijebak? Yvonne berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Kathy tampak kedinginan dan menatap Yvonne dengan ganas.
Kamu bahkan bisa menggunakan orang mati hanya untuk rekan senegaranya itu, Harvey. Apakah kamu tidak takut itu akan mempersingkat hidupmu? Yvonne berkata dengan tenang. Aku tidak takut karena aku punya informasi lain di sini. Miwa Fujihara, putrimu. Kamu tidak menghasilkan banyak uang saat itu, tapi tetap saja, kamu mencoba mengirim putrimu ke Island Nation untuk melanjutkan studinya sehingga dia bisa mendapatkan kartu hijau Island Nation. Namun, putrimu menjadi kekasih beberapa pria tua untuk mendapatkan kartu hijau dan juga nama keluarga, Fujihara. Benar saja, meski hanya beberapa tahun, dia masih berhasil mendapatkan apa yang dia impikan. Hanya saja putrimu terlalu muda. Dia tidak mengerti satu hal. Semua hadiah yang diberikan oleh takdir pasti memiliki harga yang tersembunyi. Harga yang lumayan untuk mendapatkan kartu hijau dari Island Nation adalah terinfeksi oleh sindrom imunodefisiensi seksual atau secara umum dikenal sebagai AIDS. Laporan medis ini menunjukkan bahwa putrimu mengidap AIDS stadium akhir. Sebelumnya, aku selalu bertanya-tanya mengapa Miwa Fujihara sengaja pergi ke kamar CEO York malam itu dan bahkan menggodanya meski malu. Aku akhirnya mengerti sekarang. Ada dua tujuan. Pertama, jika dia berhasil tidur dengan CEO York, maka kamu tidak perlu melakukan apapun. AIDS sudah cukup bagi CEO York untuk membayar hidupnya. Kedua, jika dia gagal merayu Harvey, maka dia harus membayar harganya dengan nyawanya. Dia pasti tahu ini dengan sangat baik. Awalnya, orang egosentris seperti dia, orang yang bahkan bisa mendapatkan akarnya untuk keuntungannya, tidak akan memiliki tekad seperti ini. Tetapi ketika aku tahu bahwa dia hanya memiliki beberapa hari lagi untuk hidup, aku akhirnya mengerti. Menggunakan hidupnya sendiri dengan imbalan keuntungan yang cukup untuk ibunya. Sungguh rencana yang ditata dengan sempurna. Bab 2039. Aku harus mengakui bahwa kamu memiliki putri yang baik, Nyonya Price. Yvonne Xavier berbicara dengan fasih. Hanya saja aku sangat penasaran, tidakkah kamu akan terjaga di malam hari setelah makan roti gulung yang dicelupkan ke dalam darah putrimu? Kamu tidak perlu menyangkal masalah ini dengan terburu-buru, Nyonya Price. Ini karena tatapanmu, matamu, dan gerakanmu memberitahuku bahwa kamu tahu seluruh kebenaran. Jika kamu tidak tahu, maka hal pertama yang harus kamu lakukan saat ini adalah mencekikku sampai mati daripada mendengarkanku berbicara di sini. Benar. Ekspresi Katy Price sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin setelah beberapa saat. Yvonne, jika menurutmu putriku mengatur Harvey York, kamu bisa membawa dokumen di tanganmu untuk mengajukan banding dan menjernihkan kecurigaannya. Kamu tidak perlu berbicara omong kosong denganku di sini. Yvonne menjawab dengan sungguh-sungguh. Dokumen-dokumen di tanganku diperoleh melalui cara yang tidak normal, berkat bantuan dan hubungan yang tak terhitung jumlahnya. Penyedia tidak akan bersaksi tentang ini dan tidak akan mengakui bahwa barang-barang ini adalah milik mereka. Oleh karena itu, hal-hal ini tidak berguna. Katy kemudian mencibir. Jika mereka tidak berguna, maka kamu harus keluar. Kenapa kamu berbicara omong kosong di sini? Yvonne tersenyum dan berkata. Barang-barang di tanganku memang tidak berguna, tetapi Nyonya Price, apa yang kamu miliki bermanfaat. Wajah Katy langsung berubah. Dia kemudian menatap Yvonne dan berkata, Yvonne, apa maksudmu? Putriku sudah mati. Bagaimana aku bisa mendapatkan bukti yang bisa membuktikan bahwa si pembunuh tidak bersalah? Logika macam apa itu? Berapa banyak orang yang menurutmu akan mempercayai ini jika kamu mengatakan ini? Yvonne berkata dengan acuh tak acuh. Memang tidak terlalu banyak orang yang akan mempercayainya. Aku hanya membutuhkan orang-orang dari kantor polisi untuk mempercayainya. Ini karena, menilai dari kualifikasi masa lalu putrimu, dia adalah wanita yang cerdas namun skeptis dan egois. Bahkan jika dia tahu bahwa dia sedang sekarat, dia pasti akan menggunakan nilainya untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Orang seperti dia pasti akan meninggalkan bukti yang cukup sebelum melakukan bisnis formal.
Tujuan dari bukti ini adalah untuk mencegah orang yang memintanya melakukan hal-hal ini agar tidak mengkhianatinya setelah masalah ini selesai. Ini agar kamu, ibunya, bisa mendapatkan keuntungan penuh. Sekarang, buktinya harus ada di tanganmu kan? Nyonya Prince. Kulit Kathy semakin memburuk dalam sekejap. Dia dengan ganas memelototi Yvonne dan berkata, "Jalang, jika kau terus berbicara tentang hal-hal lancang ini, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan wajah cantikmu. Selain itu, bahkan jika putriku membuat jebakan dengan orang lain dan bunuh diri, bagaimana dia memberitahuku tentang ini? Kau harus tahu bahwa semua anak sangat berharga bagi ibunya. Ibu mana di dunia yang hanya akan melihat putrinya menderita dan tidak menghentikannya? Aku memberitahumu. Aku tidak tahu tentang AIDS. Aku tidak akan pernah membiarkan putriku menggunakan ini sebagai imbalan atas keuntungan apapun. Begitu aku mengetahuinya, aku pasti akan menghabiskan kekayaan keluarga secepat mungkin, hanya berharap dia bisa hidup beberapa hari lagi." Yvonne hampir percaya padanya setelah melihat Kathy sangat kesakitan. Namun, dia masih tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh pada saat berikutnya. "Nah, Nyonya Price, sudah lama diketahui orang seperti apa kamu. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak menggunakan tubuh putrimu sebagai ganti kartu hijau Island Nation? Putrimu berakhir seperti ini demi kamu. Dia pasti bekerja keras untukmu sampai nafas terakhirnya. Jadi, dia pasti akan memberitahumu dan juga akan meninggalkanmu dengan bukti." Bab 2040. Kathy Price tiba-tiba mencibir dan menjawab dengan suara yang dalam setelah melihat Yvonne Xavier berbicara dengan fasih. "Kau memang dari garis dua keluarga di antara 10 keluarga teratas, keluarga Xavier dari Walsing dan juga keluarga Smith dari Mordu. Kau tentu luar biasa, dan bahkan imajinasimu jauh lebih jelas daripada orang biasa. Tapi aku masih harus memberitahumu bahwa aku tidak memiliki apa yang disebut bukti yang kau inginkan. Mengenai dokumen yang baru saja kau buat, meskipun berguna, apakah menurutmu itu cukup untuk membunuhku? Apalagi itu tidak berguna. Jika kau ingin mengirimku ke pengadilan, kau harus mengirimku kembali ke Island Nation. Hukum negara besar tidak bisa menjaminku. Mengenai hal-hal yang terungkap, apakah menurutmu aku akan peduli jika ada orang yang akan menghinaku? Aku seorang janda dengan anak perempuan yang sudah meninggal. Mengapa aku peduli tentang ini? Jika aku harus kehilangan sedikit reputasi sehingga pembunuh yang membunuh putriku akan memiliki akhir yang tragis. Aku pikir itu tidak hanya layak tetapi juga layak." Yvonne berkata dengan acuh tak acuh. "Nyonya Price, kamu seharusnya tidak mengatakannya seperti ini. Misalnya, para bibi yang kamu kirim ke pantai Mordu untuk membuat masalah di sana, apa yang mereka lakukan telah melanggar garis dasar pemerintah. Aku dengar bahkan orang-orang dari Dragon Cell memperhatikannya. Jika dalang di balik insiden ini terungkap, menurutmu apakah pemerintah akan melepaskanmu?" Kathy tersenyum dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan dingin. "Jadi, begitulah. Tadi, aku bertanya-tanya siapa yang punya begitu banyak uang dan menghambur-hamburkan uang puluhan juta di jalanan, hanya untuk menggagalkan rencanaku. Karena dia adalah orang terkaya di Gangnam, cucu dari Jade Smith. Maka semuanya masuk akal. Tapi bahkan jika kau merusak rencanaku, lalu kenapa? Mulai sekarang, aku akan mematuhi hukum dan bahkan kembali ke Island Nation untuk menjalani sisa hidupku. Bisakah kau, Yvonne, tetap mengambil tindakan terhadapku?" Yvonne menghela nafas dan mengeluarkan kartu terakhirnya. Selain Xindan Wei, Island Nation selalu menginginkan sebidang tanah di Lujiazui. Jika aku memberikan sebidang tanah itu kepada Island Nation secara gratis, aku hanya berharap kamu akan berbicara dan membantu membebaskan Harvey. Apakah mereka akan setuju? Jika kamu tidak menyetujui permintaan mereka, apakah kartu hijau Island Nation yang kamu dapatkan melalui jalur ilegal masih berlaku? Dan setelah kartu hijau berakhir, apakah akun di Island Nation masih menjadi milikmu? Ekspresi angkuh di wajah Kathy seketika menghilang dan digantikan dengan ketakutan yang mendalam. Baginya, uang dan kartu hijau Island Nation adalah segalanya.
Itu adalah keyakinan dan landasan baginya untuk terus hidup. Jika dia kehilangan barang-barang itu, dia mungkin merasa lebih buruk daripada kematian. Setelah masalah selesai, aku memberimu 15,7 juta dolar lagi. Kamu dapat yakin bahwa asal-usul uang ini pasti bersih dan cukup bagimu untuk bertahan hidup seumur hidup. Benar saja, kamu harus mentransfer semua asetmu di Mordu ke CEO York sebagai gantinya. Dan kamu tidak punya pilihan lain karena ini adalah satu-satunya jalan keluar terbaik. Tongkat besar dan jujube manis dijatuhkan bersamaan. Ekspresi Kathy berubah beberapa kali, dan akhirnya berubah menjadi senyuman. Dia kemudian dengan hormat pergi ke kamar tidur di belakang, mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah, dan kemudian menyerahkannya kepada Yvonne. Setelah membuka kotak kecil ini, ada setumpuk foto baru dan perekam suara. Selain itu, ada juga surat di dalamnya. Yvonne menunjukkan senyum di wajahnya sambil melihat hal-hal ini. Namun, Kathy tampak malu dan berkata dengan lembut. Nona Xavier, semuanya ada di sini. Kapan 15,7 juta dolar akan dikreditkan kepadaku?